Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian, walaupun dalam bentuk media pembelajaran, yaitu video YouTube. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kelas 6. Selamat bergabung kalian di kelas 6. Bagaimana perasaannya selama ada di kelas 6? Saya tahu perasaan kalian pasti sedih karena tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa ketemu dengan teman-teman dan ibu guru lainnya. Tapi kita cukup berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama di sekolah. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 6. Kalian pasti sudah kenal dengan ibu. Lihat saya berarti sudah tahu, sudah paham bahwa kita akan belajar tentang materi sains atau ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelum kita belajar tentang gaya dan gerak, maka kita perlu ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa memahami hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan serta mendeskripsikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Kita lanjut, pengertian gaya dan gerak. Ibu tidak perlu jelaskan lagi secara terperinci apa sih sebenarnya itu gaya, apa sih sebenarnya itu gerak. Jadi, gaya itu kalian sudah kelas 6 pasti tahu itu apa sih sebenarnya gaya. Jadi gaya dalam kehidupan sehari-hari beda dalam artiannya dalam pelajaran fisika. Jadi gaya itu merupakan sesuatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami perubahan. Jadi gaya itu dikatakan juga tarikan atau dorongan. Misalnya Anda menarik meja, maka meja itu diberi gaya. Kira-kira meja itu bergerak tidak? Bergerak. Jadi suatu benda apabila diberi gaya maka dia akan bergerak. Next, gerak itu apa? Gerak itu adalah perpindahan posisi. Misalnya saya duduk di meja sebelahnya Aira, tiba-tiba saya pindah ke sebelahnya Aifa, maka itu dikatakan sebuah gerakan. Next, hubungan antara gaya dan gerak. Contohnya, Ibu kasih konsep, suatu benda diam akan tetap diam apabila tidak ada yang menyentuhnya. Yang kedua, benda yang bergerak, misalnya si Fatur lagi bergerak, tiba-tiba saya pegang dia untuk berhenti, maka Fatur itu akan berhenti. Bisa dipahami ya hubungannya? Jadi, suatu benda akan bergerak apabila diberi gaya. Suatu benda akan diam apabila diberi juga gaya. Seperti itu. Coba diperhatikan mejanya. Oke, ini sudah dijelaskan tadi. Jadi, dengan adanya gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Apabila tidak ada gaya, maka suatu benda tidak bisa bergerak. Kita lanjut. Gaya, alat ukur yang digunakan disebut dinamometer. Mungkin kalian sudah pernah melihat dinamometer. Ibu perlihatkan gambarnya. Nah, modelnya seperti ini. Ini untuk mengukur gaya. Next, satuannya adalah Newton. Jadi kalian nanti akan pelajari saat kalian SMA nanti atau SMP. Seperti itu. Kita lanjut. Jenis-jenis gaya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak, ini biasanya kalian lakukan loh dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Ibu akan perlihatkan contohnya. Yang pertama, Ibu perlihatkan contohnya adalah gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu adalah bertemunya dua permukaan antara kasar dengan yang halus. Ibu ulang, gaya gesek adalah bertemunya
dua permukaan antara kasar dengan yang halus. Misalnya, saya berjalan di lantai, itu bergesekan, misalnya ban motor dengan aspal, itu bergesekan. Kita lihat gambarnya. Oke, ada gambar lemari yang sedang digeser. Yang bergesekan itu adalah alas lemari dengan lantainya. Kita lanjut. Seseorang yang terpeleset karena licin. Yang bergesekan apanya, Bu Lia? Sepatunya, alas sepatunya dengan lantai. Next. Orang bermain sepatu roda. Itu juga bergesekan. Coba diperhatikan yang ini. Orang yang lagi terpeleset. Jadi orang yang terpeleset itu karena licin. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya semakin besar. Semakin licin permukaan suatu benda, maka gaya geseknya semakin kecil. Jadi karena ini licin, menggunakan sabun, air sabun, jadi pada saat dia jalan, akan terpleset. Sama halnya dengan kalian lagi mengepel di pantai, di rumah, di lantai, atau mungkin di sekolah, CS lagi mengepel, biasanya kita jalannya berhati-hati. Kenapa? Tujuannya supaya kita tidak terjatuh. Biasanya kalau alas sepatunya tidak bergerigi atau licin, halus, maka itu besar peluangnya untuk jatuh. Kenapa? Karena gaya geseknya kecil. Kita lanjut. Ini sudah. Gaya gravitasi. Coba, jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Misalnya saya tisu, saya lempar, maka dia akan jatuh ke bawah. Seperti itu. Kita lihat juga gambar yang di video. Pohon mangga dia tidak jatuh ke atas, tapi dia jatuh ke bawah. Next. Oke, pohon apel juga demikian. Oke ya. Jadi ini adalah contoh gaya gravitasi. Kita lanjut. Gaya otot, ini yang tadi saya jelaskan juga. Gaya otot itu adalah yang berkaitan dengan otot. Oke, bisa diperhatikan. Atau orang lagi bermain panco, lomba panco, itu gaya otot yang digunakan. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan otot berarti itu adalah gaya otot. Next, gaya pegas. Jadi gaya pegas itu elastis, bisa kembali ke bentuk semula. Misalnya karet, saya tarik, itu elastis. Orang lagi memanah, itu elastis. Kita lanjut. Ini menggunakan karet. Jadi ini contoh gaya pegas. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya per yang digunakan di pulpen kita. Atau karet, atau orang memanah. Seperti itu. Ketapel juga, kalau kalian melihat seperti ini, oh ini loh yang dikatakan ketapel. Gitu ya. Kita lanjut nih, orang lagi memanah. Kita lanjut. Gaya listrik. Oke, kalian sudah tahu ini. Biasanya ambil mistar. Ini Ibu contohkan mistar. Baru Ibu usap-usap di rambut. Baru Ibu mengambilkan kertas, mendekatkan kertas di sekitar mistar. Baru saya tempelkan. Maka biasanya kertas itu ikut terangkat. Itu namanya adalah listrik statis. Kalau misalnya di rumah lagi menyalakan lampu, itu namanya listrik dinamis. Seperti itu. Kenapa dia statis? Karena dia tidak bergerak. Kenapa dikatakan listrik dinamis? Karena dia bisa berubah bentuk. Dari energi listrik menjadi energi cahaya. Seperti itu. Ya. Next. Nah, coba diperhatikan. Kayak orang lagi kesetrum listrik. Nah, ini merupakan adalah gaya listrik. Yang berkaitan dengan listrik berarti dia adalah gaya listrik. Next, kita lanjut. Ini dari gambar kalian sudah tahu bahwa ini adalah gaya magnet. Jadi kutub positif dan kutub negatif. Jika dia berlawanan arah, maka dia tolak menolak. Apabila
searah, bukan terbalik ya. Apabila dia berlawanan arah maka tarik menarik. Apabila dia searah maka dia akan tolak menolak. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh keseluruhan gaya pegas, gaya listrik yang tadi saya jelaskan, mister dengan kertas, gaya gravitasi ada di gambar tadi, gaya magnet ada, gaya gesek ada, gaya otot ada. Kalian pasti sudah paham itu. Oke, kita kembali. Hubungan gaya dan gerak. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan hubungan gaya dan gerak. Jadi, gaya dan gerak ini sangat erat kaitannya. Yang pertama, konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa suatu benda akan bergerak apabila diberi gaya. Dan konsep kedua adalah suatu benda yang diam akan bergerak apabila diberi gaya. Seperti itu. Jadi, diam akan bergerak apabila diberi gaya, gerak akan diam apabila dia diberikan gaya. Coba kita lanjut. Gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya dapat mengubah gerak benda. Saya ambil contoh yang pertama, yang gaya dapat mengubah. Tunggu. Coba saya kembali ke materi yang tadi, yang pertama, yang ada 3 poin yang tadi. Gaya dapat mengubah gerak benda. Jadi coba diperhatikan, mobil ini bisa bergerak karena ada gaya. Siapa yang memberikan gaya? Si drivernya itu, ada manusia di dalam yang mengemudi. Si driver yang mengarahkan kemudinya, seperti itu. Apabila tidak ada manusia atau tidak ada driver, maka mobil itu tidak bisa berjalan. Itu konsepnya. Kita lanjut. Gaya dapat mengubah gerak benda. Benda yang diam apabila diberi gaya. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Sama halnya gambar yang di bawah. Dua perempuan ini, boneka ini, lagi saling tarik-menarik. Coba dibayangkan apabila mereka tidak saling tarik-menarik, maka mereka posisinya akan diam. Seperti itu. Karena mereka saling tarik-menarik, maka dikatakan benda itu bergerak. Kita lanjut. Kelereng. Kelereng itu misalnya saya simpan di atas meja. Kalau saya tidak berikan gaya, maka kelereng itu tidak bergerak. Contohnya di gambar. Di gambar ini, anak laki-laki ini berusaha memasukkan kelereng ke dalam gelas. Berusaha memasukkan dengan cara mungkin dengan melemparkan dan sebagainya. Karena ada gaya, maka kelereng itu bisa masuk ke dalam gelas. Seperti itu. Kalian pasti sudah paham ya. Kita lanjut. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kita garis bawahi arah gerak benda. Arah. Misalnya saya ke arah selatan, tiba-tiba saya salah jalan, maka saya putar balik ke arah timur. Contoh yang lain kita perlihatkan. Orang lagi bermain bola. Kamu perhatikan, bolanya ditendang kemana-mana, ke arah manapun. Maka gaya dapat mengubah arah gerak benda. Seperti itu. Next. Orang lagi bermain sepeda. Kalau dia, misalnya si Fatur naik sepeda, dia tidak berhenti padahal ada mobil di depan. Dia tidak belok, maka dia akan tertabrak. Modelnya seperti itu. Itu konsepnya. Apabila dia tidak berhenti, maka dia akan tertabrak. Atau apabila dia tidak berbelok arah, maka dia akan tertabrak. Contohnya, memutar kemudi setir sepeda agar sepeda tidak menabrak dan kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Kita lanjut. Jadi, gaya dapat mengubah arah gerak benda yang berkaitan dengan arah. Misalnya dia belok kiri, belok kanan. Misalnya saya tiba-tiba berpapasan dengan seseorang, apabila saya tidak belok ke kanan, tidak membelokkan mobil saya, maka itu akan terjadi kecelakaan. Seperti itu.
Gaya dapat mengubah bentuk benda. Garis bawahi bentuk. Jadi, gaya ini dapat mengubah bentuknya, bentuk sesuatu, bentuk benda mungkin. Contohnya, misalnya orang kecelakaan. Misalnya orang tertabrak, gepeng tidak mobilnya? Gepeng. Mobil saja gepeng, apalagi manusia bisa patah-patah. Seperti itu. Next. Menggunting kertas, pokoknya yang berkaitan dengan bentuk benda. Misalnya saya ambil kertas baru saya remas kertasnya, itu bentuk itu yang berubah. Contoh yang kedua, misalnya dalam kehidupan sehari-hari saya ambil nasi baru saya remas nasi, itu juga gaya mengubah bentuk benda. Next, kita lanjut. Sabun dibentuk model bunga, plastisin, dan membentuk sebuah patung atau membuat guci seperti itu. Banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bikin donat, itu bentuk benda itu. Yang kedua, misalnya bikin karakter-karakter emoticon misalnya, itu benda itu, mengubah bentuk. Biasanya juga ada yang minum Sprite, biasanya Sprite-nya itu digepeng-gepengkan. Kalengnya itu bentuk benda. Dipahami ya? Nanti kalian pelajari baik-baik karena akan ada kuis dan tugas di bahan ajar. Next. Ayo berpikir. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Coba dibayangkan apabila nggak ada kucing di situ. Apa yang akan terjadi pada alat tersebut? Coba saya berikan waktu sekitar 34 detik. Silahkan berpikir. Kalian pasti punya pikiran masing-masing. Oke, jadi silahkan berpikir masing-masing. Sudah pasti konsepnya. Pada gambar berikut terlihat seekor kucing sedang bermain piano. Menurutmu, kegiatan kucing tersebut menunjukkan gaya yang dapat mengubah, yang jelas bukan arah, yang jelas bukan bentuk. Tapi yang benar adalah mengubah gerak benda. Kenapa bisa gerak benda? Karena dia lagi menekan-menekan. Coba kalau dia tidak menekan, maka dia tidak akan bergerak. Tapi kalau misalkan si kucing ini belok kiri, belok kanan, belok kiri, ya sudah pasti itu adalah arah ya. Misalnya si kucing itu model mukanya berubah-ubah. Misalnya model kucing, habis itu model anjing, habis itu model tikus, atau model kelinci. Nah, sudah jelas pasti itu adalah mengubah bentuk. Oke, jadi Ibu ulang lagi. Silahkan dipelajari videonya, karena akan ada tugas yang Ibu akan lampirkan di CBT e-learning dan di bahan ajar. You're the best, semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Apabila ada komentar atau ada pertanyaan, boleh dikomentari, ditulis di kolom komentar, dan Ibu minta di subscribe, di komen, dan di share agar video pembelajaran ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.